itu gue lihat bayangan tangan kayak gini, seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya coy, jadi di video kali ini gue mau sedikit bercerita tentang pengalaman horor gue waktu kemarin gue main ke Kabupaten Bogor, mau ngecamp di salah satu campground. Sebelum lu denger ceritanya, gue minta sama lu jangan lupa di subscribe video ini, di like, di komen, dan di share biar channel gue berkembang dan bisa lebih maju lagi. Jadi awal mulanya cerita ini awalnya dari kawan gue yang namanya Wawan. Jadi kemarin tuh sekitar tanggal 6 Juli 2021, hari Sabtu, gue masih inget itu. Awalnya gue berniat hari Sabtu itu gue mau naik ke Gunung Cermai sama temen gue. Nah, tahu-tahu temen gue ini yang namanya si Wawan, jam 9 pagi nelpon gue. Gue disuruh nyiapin tenda 3, nesting 2, nesting 1, kompor portable 2. Gue bingung kan. Emang rencana ini tuh udah lama. Gue mau ngecamp ceria sama dia, sama keluarganya, sama kawan-kawan gue juga. Cuma pas hari Jumat malam Sabtunya sebelum kita berangkat, gue tegesin lagi, gue tanya lagi sama dia, gimana besok jadi nggak kita ngecamp? Dia bilang nggak jadi awalnya. Makanya ya udah gue putusin, gue buat naik ke Gunung Cermai sama kawan gue yang satunya lagi, sama kawan gue yang pendaki juga. Tahu-tahu Sabtu pagi dia nelpon, gue disuruh nyiapin tenda 3, kapasitas 4, nesting 1, sama kompor portable-nya 2, sama lampu tendanya 3. Lo gue bilang sama dia, lah katanya nggak jadi, ayo nanti jam 1 kita berangkat. Oh ya udah, akhirnya gue sanggupin, gue siapin perlengkapan camping segala macem, berangkatlah gue jam 1 siang. Nah waktu itu gue, Wawan, istrinya Wawan, Lia, sama bocilnya Mikel, Rara, sama Kobir di mobil. Nah sedangkan Mas Aldi sama calon mempelai wanitanya Mbak Ayu, Kiwil, sama Surya di motor, konvoy 2 motor. Berangkat ke sana dengan cuma mengandalkan Google Maps. Kita nggak cari informasi dulu di sana gimana situasinya, terus tempatnya gimana, cara bookingnya gimana. Kita nggak cari informasi itu. Kita cuma bermodal informasi yang didapat sama si Wawan temen gue ini dari video TikTok. Akhirnya kita berangkat bermodalkan Google Map. Jam 1 kita berangkat, sekitar jam 4:30 sampai di tempat tujuan awal. Taunya campgroundnya tutup. Gua pas setelah kejadian, wah ini udah mulai tanda sebenarnya. Tutup lobi sama pengelola nggak bisa, karena kalau sampai pengelolanya mengizinkan kita masuk, imbasnya nanti tempat wisata dia tuh bakal ditutup karena kan lagi PPKM kemarin, itu baru-barunya PPKM. Nah gue nggak tahu gimana ceritanya, kawan gue yang namanya Wawan ini mengintervensi salah satu pegawai buruh bangunan gitulah, kayak kuli gitu. Jadi pas gue masuk ini tempat wisatanya kan lagi ditutup. Nah ada beberapa perbaikan. Nah di situ ada pegawainya orang kampung situ asli. Dia mengintervensi orang situ, dia minta lahan yang bisa buat ngecamp, karena kalau pulang nggak mungkin, kata temen gue si Wawan ini. Dia udah belanja banyak, udah capek waktu di jalan, nggak mungkin pulang. Akhirnya dapet gue tempat ngecamp. Itu ada di dalam villa. Ya udah, akhirnya gue ikutin nih si Mamang itu, si Mamang yang pakai motor, gue pakai mobil ngikutin. Masuk gue ke area villa. Sekitar jam 5:30 udah deal, tempatnya lumayan oke, lumayan recommended ya kan. Cuma buat bermalam
camping ala-ala. Ya udah gua bikin tenda, mulailah pengalaman mistis gua ini. Gua nggak tahu. Jadi gua bikin tenda ini bertiga. Gua, Kobir, Wawan. Gua berangkat 10 orang. Gua sendiri, Wawan sama istrinya Lia, sama bocilnya 2, Kobir, Aldi sama ceweknya, siapa namanya gue lupa, Kiwil sama Surya. Akhirnya gue sampai duluan yang pakai mobil, gue bikin tenda nih bertiga. Pas gue lagi bikin tenda, itu sekitar jam 6 kurang 20 atau jam 6 kurang 15, pokoknya udah senja, itu udah mau maghrib. Mulai nih di sini. Gue nggak tahu ya. Awalnya gue nggak tahu si Wawan sama si Kobir denger apa enggak. Lagi asik bikin tenda, tahu-tahu. Jadi posisinya gini. Ini tenda gue nih bertiga. 3 nih tenda. Nah di belakang, jadi pintunya nih di sini. Di belakang tenda gue nih villa kosong. Jadi di belakang villa ini udah hutan pinus. Lagi asik bikin tenda, gue denger suara kayak orang manggil, begitu. Gue bilang siapa nih? Udahlah, nggak gue hirauin kan, baru permulaan nih. Udah nggak gue hirauin, udah gue bikin tenda bertiga. Terus tenda jadi, kita siap-siap semua. Nggak lama tenda jadi, sekitar 6:30, Mas Al sama Mbak Ayu, calonnya, Kiwil sama Surya yang konvoy 2 motor ini sampai. Ya. Akhirnya di situ gue masak air buat ngopi, kan, terus bikin mie, terus bakar-bakar, ngobrol. Itu udah sekitar jam 7:30-an, jam 8:30-9-an lah. Nah, gue berencana mau bikin api unggun. Jadi di belakang villa ini, di belakang villa yang gue bilang tadi, itu ada kayu bakar emang sengaja disiapin sama pengelolanya buat yang nyewa villa itu kalau mau bikin api unggun. Nah, gue sama Surya ambil kayu bakar. Oke, bang, ambil kayu bakar nih gue sama Surya. Lagi jalan ngambil kayu bakar, gue denger, Surya pun denger. Cuma kalau gue kan basicnya pendaki. Kalau lagi naik gunung kalau lagi kebetulan trek malam naik gitu sama teman-teman gue, ketika gue denger suara-suara aneh, gue nggak saat itu juga ngomong ke rombongan. Nah, Surya ini basicnya bukan pendaki, jadi dia nggak tahu. Lagi ngambil kayu bakar, Surya ngomong ke gue, bang, lu denger nggak? Apaan? Gue sok-sok nggak tahu. Apaan, Sur? Tadi ada yang ngegerem. Gue bilang, ngegerem gimana? Wah, gue merinding nih. Asli coy, gue merinding coy. Gue bilang, udah jangan dihirauin, Sur. Ayo buruan ngambil kayu bakar. Akhirnya kita ngambil kayu bakar nih. Ambil kayu bakar. Kita bikin lah api unggun ya kan di depan tenda, agak jauh dari tenda. Nggak di depan banget sih, agak jauh. Bikin kayu bakar. Jadi di belakang tenda gue, di depan tenda gue itu hutan pinus. Udah hutan pinus. Lagi bikin kayu bakar, Kobir nih kok nengok-nengok mulu ke hutan pinus. Nah, Kobir juga nih basicnya pendaki. Cuma gue nggak tahu kenapa Kobir nih basicnya pendaki kok kayak gitu. Maksud gue, kalau orang yang suka naik gunung pasti udah paham. Ketika lu denger suara-suara aneh, lu nggak bakal saat itu juga ngomong. Soalnya takut rombongan nih nanti jadi parno semua, buyar semua konsentrasinya. Nah, gue pun denger, pas waktu bikin kayu bakar gue pun denger. Ada beberapa kali, ada 3 atau 2 kali gitu, ada suara Miss Kunti, ya kan, ketawa. Wah, gue bilang kacau nih. Udahlah, gue masa bodoh kan. Udahlah. Soalnya yang lain gue lihat nggak ngerespon nih. Cuma gue lihat Kobir nih ngerespon. Kobir berapa kali gitu nengok ke hutan pinus itu. Wah, gue bilang Kobir kayaknya ngerespon nih. Kayaknya dia juga denger. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi sebelum gue bikin api unggun itu ada satu momen yang sweet banget sih buat gue.
buat gua, buat kita semua di situ, apa terutama buat Wawan dan keluarga ya, buat Wawan dan istrinya gitu. Jadi ternyata gue baru tahu temen gue yang namanya Wawan nih maksain buat ngecamp hari itu anaknya yang namanya Rara ulang tahun. Nah dia mau bikin surprise buat anaknya yang umur 5 tahun ini, ngerayain ulang tahunnya nih di tempat sama di suasana yang beda aja gitu. Akhirnya kita ngerayain ulang tahun, kita bikin api unggun kan, lagi asik bikin api unggun, lagi asik bercengkrama, lagi asik melakukan malam keakraban lah istilahnya ya kan. Ada beberapa kali gue denger gitu, 3 atau 2 kali gitu, suara si Miss Kunti ini. Kobir ngerespon, Kobir ngeliatin terus tuh ke hutan pinus. Gue merhatiin Kobir, wah gue bilang nih kayaknya Kobir tahu nih. Ya udahlah, nggak gue hirauin, toh yang lain nggak ngerespon gitu kan, asik-asik aja. Nah selesai bikin api unggun sekitar jam 12 atau setengah 1 gitu, kita semua memutuskan untuk tidur, masuk ke dalam tenda masing-masing. Jadi bentuk tenda nih gini, di sebelah sini gua bertiga, gua, Kobir, Surya, di tengah nih tempat Lia istrinya Wawan sama bocilnya 2, Rara, Mikel sama Mbak Ayu. Di sini Wawan, Kiwil sama Mas Al. Masuk gua ke dalam tenda, udah tidur. Sekitar setengah 1 masuk ke dalam tenda, gue lihat nih Kobir nggak langsung masuk, diem aja di pintu tenda sambil ngerokok. Gue tanya kan, Bir, lu nggak tidur? Ntar bang, sebatang dulu ngerokok dulu katanya. Oh ya udah kan, gue tidur waktu itu gue tidur, Kobir masih ngerokok, gue tidur. Tahu-tahu Kobir bangunin gue, bang bangun. Kenapa Bir? Denger nggak? Waktu gue mau tidur, gue pun denger si Miss Kunti ketawa. Cuma gue nggak hirauin. Ah ya udah bodo amat lah. Udah gue tidur. Tahu-tahu Kobir masuk, ngebangunin gue. Bang, denger nggak? Gue bilang sama Kobir, udah Bir, biarin aja. Gue bilang gitu kan. Udah terusnya akhirnya Kobir rebahan. Wah mulai dari situ gue nggak bisa tidur. Itu. Gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa tidur. Gue berusaha buat tidur, tetep aja gue nggak bisa tidur. Tidur tuh kayak gimana ya? Kalau kata bahasa guanya nih yang orang kampung, tidur ayam gimana sih? Tidur tapi setengah sadar gitu. Nah pas gue denger ketiga atau kedua kali gitu atau keempat kali, gue bangunin Kobir. Bir, Kobir udah ngorok. Wah sial Kobir, ngebangunin gua tapi dia nggak mau melek. Nah di tenda si cewek-cewek ini di tengah, Rara belum tidur. Gue denger Rara belum tidur, masih ngoceh-ngoceh aja, masih ngomong-ngomong, tapi nggak ada yang nyautin nih. Rara ngoceh-ngoceh sendirian aja. Nah, gue bilang Rara belum tidur. Nah pas gue lagi mikir gitu, tahu-tahu, jadi tenda tuh kan ada talinya ya, ada webbingnya buat ngencengin. Si tali itu tuh kayak kesandung orang gitu. Tenda nih goyang. Gue bilang kenapa nih? Udah gue nggak hirauin kan. Wah, gue bilang aja nih kenapa ya? Udahlah bodo amat. Nah nggak lama pintu layering kedua. Kalau yang tahu tenda nih kan 2 layer. Nah gue pakai tenda yang 2 layer. Nah pintu yang layer keduanya itu goyang. Begitu. Wah, udah angin, gue biarin kan, udah bodo amat lah. Nggak lama, selang nggak sampai 10 menit lah itu, goyang lagi pintu tenda. Nah, gue masih mikir positif nih, angin nih. Gue berusaha buat tidur lagi, si Miss Kunti ketawa lagi coy. Tahu-tahu, gue merinding nih, asli sumpah gue merinding ini ceritain. Nah tahu-tahu di pintu layar kedua gua, jadi temen gue nih yang namanya Wawan bawa lampu charger gitu portable yang gede. Nah lampu itu ditaruh di luar, nggak dimatiin. Jadi siluet orang tuh kelihatan dari dalam keluar tuh, kelihatan siluet orang di luar tenda.
Nah pas gue lagi fokus ya dengerin, ini suara orang apa Miss Kunti nih, gue bilang. Tahu-tahu itu gue lihat bayangan tangan di pintu layering tenda gue. Wah sih kok merinding gue coy, serius sumpah gue merinding ini. Bayangan tangan kayak gini, seret. Wah gue merinding. Langsung gue spontan gue nyebut astagfirullahaladzim, apaan nih gue bilang. Gue bangunin Kobir dong, gue nggak mau ketakutan sendirian. Gue bangunin Kobir, Bir, bangun Bir. Akhirnya Kobir bangun nih. Apa bang? Jangan tidur. Gue kepikiran Rara nih belum tidur. Si Rara nih anaknya si Wawan nih yang umur 5 tahun yang ulang tahun itu, dia belum tidur. Nah yang gue takutin si Rara digangguin, lu tau si Rara keluar main. Yang gue takutin itu. Kobir bangun, nah bang, jangan tidur Bir, jangan tidur. Iya. Nggak lama gue nengok ke Kobir. Kobir ikut tidur juga. Kan konyol ya. Gue suruh melek bareng, malah ikut tidur. Wah, anjir Kobir tidur. Akhirnya gue nggak mau gangguin, ya udahlah biarin terserah itu mah. Mungkin Kobir juga capek baru pulang kerja kan, tau-tau dapet kabar diajakin jalan, belum istirahat. Ya udah gue berusaha buat tidur di situ. Kedinginan gue. Wah, dingin banget ini gue bilang. Akhirnya gue buka tas. Wah, celana gue double 2. Celana waterproof sama celana training. Jaket pun gue double 2, parka di dalamnya sama jaket kayak apa sih, kayak jaket bomber gitu, jaket anak motor. Akhirnya gue coba buat tidur tuh sekitar jam 2:30-an. Setengah jam kemudian kebangun gue dengar suara. Anjir, gue bilang apa lagi nih? Suara orang jalan, brek. Nah ini gue dengar suara orang jalan ini orang lebih dari satu. Makin deket nih, wah anjir, gue bilang makin deket. Nah suara orang jalan ini nggak ada ngobrol kayak seru gitu, nggak ada. Feeling gue kan gini ya, gue kan udah beberapa kali ngedaki nih, dan kalau ada suara pendaki jalan malam itu biasanya ngobrol. Wah ada tenda nih, wah ngobrol apa gitu. Nah ini nggak ada suara orang ngobrol. Makin deket ada suara cewek. Ih keren ya katanya, bagus nih katanya ngecamp di sini. Wah gue langsung lega di situ. Wah berarti manusia nih, gue bilang. Bukan hal yang goib, gue bilang. Ya udahlah, gue bilang. Udah akhirnya gue mencoba tidur lagi. Tidur gue akhirnya setengah empat pure gue tidur itu. Jam 5, Kobir bangunin gua. Bang. Gua bangun kan. Apa Bir? Denger bang. Gua dengerin ada suara burung hantu, Bray. Jam 5 pagi burung hantu itu tepat di belakang gua di pohon gede. Di belakang tenda gua tuh ada pohon gede. Ada suara burung hantu. Wah, jadi akhirnya gua ngeliat jam di HP. Wah, jam 5 kurang 20-an apa jam 5 kurang 25 gitu. Pokoknya itu udah mau subuh, cuma belum ada orang ngaji. Belum ada suara orang ngaji di musola. Gue denger ini suara burung hantu. Abis begitu Kobir tidur. Gue gak tahu nih anak motifnya apa ya. Kok takut ngajak gue, terus dengan pedenya gue ditinggal tidur. Seolah-olah gue udah ada yang nemenin nih, takut. Yaudah, gue tinggal yang nemenin gue tidur. Kan konyol ya. Maksud gue bangunin gue, ayo kita takut bareng-bareng gitu, melek. Ini dia tidur. Wah, nggak lama habis suara burung hantu, si Miss Kunti lagi ketawa. Wah, anjrit nih, gue bilang. Ah udahlah, gue udah pasrah dah di situ. Udah lagi juga gue pikir, wah bentar, ada sekitar 10 menitan lagi nih bakal ada suara orang ngaji mau menjelang subuh gitu. Ya udah, bodo amat gue udah bodo amat itu. Udah bodo amat. Nah, akhirnya tidur juga tuh gue. Jam setengah 6 atau jam 6 gitu gue bangun gue mandi kan, terus masak sama anak-anak sambil nikmatin sunrise ya kan. Bikin suasana sweet gitu kan, bareng anak-anak, sarapan, ngopi. Nah kita
si AA-nya yang jaga lokasi situ, yang jaga villa, dateng nanya, udah pada bangun nih? Wah udah mang. Mau pada jalan-jalan nggak katanya ke atas? Ya bilang gitu kan. Oh yaudah yuk jalan-jalan. Ya jalan. Nah, gue udah mandi duluan tuh waktu itu. Yang lain mandi, gue ngobrol kan sama si mamangnya. Ngobrol A, B, C, D segala macam. Tahu-tahu si mamang bilang, emang gue tahu itu jalur ilegal buat ke Salak. Ya cuma setahu gue jalur situ ditutup jalur itu. Gue pikir si mamang ini ngajakin jalan-jalan ke atas cuma ke hutan pinus aja gitu, cuma ke hutan pinus ngadem gitu kan sambil ngomong bocilnya si Wawan nih. Nah si mamangnya cerita, ntar katanya kalau pada kuat nanjak kita ke Puncak Manik aja. Hah? Puncak Manik? Gue kaget dengernya kan. Lah, kok Puncak Manik sih mang? Iya katanya dari sini deket, orang cuma 4 jam katanya Puncak Manik dari sini. Gue langsung keinget Puncak Manik kan wah tragedi pesawat Sukhoi. Gue tanya kan ke si mamangnya, Puncak Manik Salak mang? Iya katanya. Lo bukannya jalurnya ditutup? Wah enggak, ini jalurnya nih. Jalur ini tuh kebuka katanya. Sejarahnya jalur ini kebuka. Dulu kan pesawat Sukhoi tabrakan, nabrak gunung. Nah jalur evakuasinya lewat sini. Jalur evakuasinya lewat sini, selesai evakuasi, bubar, dirapihin sama warga sini katanya. Jadi jalur pendakian ke Gunung Salak. Oh, gue dari situ dari cerita si mamangnya gue udah mulai nalar coy. Gue bilang kampret, dari tempat gue ngecamp ke Puncak Manik 4 jam, dan Puncak Manik itu dulu tempatnya pesawat Sukhoi nabrak dan makan banyak korban. Wah gue dari situ udah mulai nalar, kampret. Gue bilang udahlah kan udah kejadian ini tadi malam, udah kan. Tapi bener bang, bener cepet ya udah bang, gue bilang kalau pada kuat nanti ke Puncak Manik kita tektok aja, nyampe turun lagi, gue bilang mau ngeliat pemandangan dari atas Puncak Manik. Gue bilang ngobrol lagi, gue nanya sama si mamang ini tanah punya siapa mang? Dia bilang punya orang A, punya orang daerah A gitu kan. Lah ini kata gue villa disewain atau gimana? Ya kalau ada yang mau sewa, dia bilang nggak apa-apa. Cuma ini udah lama katanya nggak ditempatin. Gimana nggak serem, bray? Villa 25 tahun nggak ditempatin. Terasnya gue buat ngecamp. Wah kacau gue bilang. Ya udahlah gue bilang, udah terjadi lah semalam. Udah masa bodoh lah gue. Udah akhirnya kita jalan ke menuju Puncak Manik kita, tapi akhirnya nggak sampai sih. Turun lagi, habis beres-beres ya kan, ngelipet tenda, beres-beres segala macam. Kita ngobrol-ngobrol nih. Gua tanya, pada ngobrol, semalam ada yang denger ini nggak? Wah ternyata yang nggak denger cuma 3 orang, Wawan, Kiwil, Aldi. Yang lain tuh denger ada suara-suara Miss Kunti. Anjir, gue baru sadar ternyata emang tuh tempat, gue merinding coy. Ternyata emang tuh tempat angker sebenarnya. Cuma karena keras kepalanya gua sama Wawan nggak mau pulang. Sebenarnya dari awal kita udah dikasih tanda-tanda dari jalan kita mendadak kan, nyiapinnya terburu-buru gitu, nyiapin segala sesuatunya buat jalan. Udah gitu keras kepalanya kita, udah tutup nih lokasinya. Kita dari situ kalau kita mau bisa baca tanda-tanda, mungkin ya itu udah tanda-tanda udah lu disuruh pulang gitu, jangan ngecamp. Kalau maksain ngecamp terjadi hal-hal yang nggak enak gitu kan. Ya udah akhirnya beres-beres pulang lah kan. Jadi buat lu yang punya cerita mistis atau cerita horor dimanapun, mau gue ceritain di video ini, lu DM aja ke Instagram gue atau lewat WhatsApp gue atau lewat email gue.
tapi berbentuk format tulisan. Nanti bakal gue ceritain di channel YouTube gue yang ini. Terima kasih buat yang udah nonton video gue. Terima kasih juga buat yang udah subscribe, yang udah ngedukung channel gue. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi coy.